Jadi ternyata mereka tuh sistemnya strata. Jadi ada yang level bawah, ya kayak pion-pionnya gitu. Ada yang level atas, ada lords-nya. Rumah kita tuh juga yang dipakai syuting serem banget. Itu rumah asli atau set? Rumah asli. Emang ada, bukan rumah sih, dia sebenarnya villa tadinya. Waktu itu di sungai kan kita syutingnya tuh jam 9 malam lah gitu ya. Di ujung gitu, di airnya, di sungainya ada ibu-ibu sama anak perempuan. Kan aku di tali begini kan jadinya. Kakinya kan numpuk, kan dengkulnya numpuk. Kalau aku ngamuk kan pasti harus gerak-gerak besar gitu, gerakannya gerakan besar. Ya itu. Aduh, gue harus ngeset-ngeset. Iya, jadi biru-biru. Jadi besokannya hemat, nggak perlu dikasih efek lebam-lebam. Udah lebam beneran. Nggak apa-apa. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner dan kali ini sama gue Bayu Indra Permana dan kita udah kedatangan 2 orang dari film Iblis Dalam Darah. Ada kami Seljon dan ada Kak Yani Sukarya. Selamat datang, makasih udah mampir ke Tribun Corner. Kita mau kulik-kulik nih, mau tanya-tanya soal film Iblis Dalam Darah. Jadi siapa yang mau menjelaskan lebih dulu film tentang apakah Iblis Dalam Darah? Ibu sutradara. Wah, ibu sutradara. Boleh. Ya jadi film Iblis Dalam Darah ini menceritakan tentang Haruni yang diperankan oleh Michelle Joan. Kalau dia tuh selalu kerasukan, terus seperti ada sesuatu di dalam diri dia gitu. Nah terus dia itu tinggal bertiga sama ibunya dan sama adiknya Hanum yang punya masalah penglihatan mata. Nah suatu hari Hanum ini ke dokter mata, tapi ternyata dokter matanya namanya dokter Ahmad yang diperankan oleh Rias Randa ya. Nah ternyata dokter Ahmad ini nggak cuman ahli mata, tapi dia juga ahli spiritual. Akhirnya dia ahli mata batin ya. bisa benar-benar. Akhirnya dia yang ngebantu gimana Haruni ini masalah-masalah dalam dirinya dia ini, akhirnya dokter Ahmad yang bantu juga gitu. Wah, sekalian dokter spiritual juga. Iya, itu dia. Kami saya Johan boleh mungkin soal Haruni seperti apa? Jadi seperti tadi kayak yang udah bilang, kan Haruni ini kan tinggal bertiga sama adiknya sama ibunya. Jadi dia ini anak pertama dan ya di sini kan diceritakan bapaknya nggak ada gitu kan. Jadi sebagai anak pertama pasti kan punya ini ya rasa tanggung jawab, harus kasih yang terbaik bantu keluarga gitu. Terutama dengan kondisi adiknya si Hanum yang penglihatannya itu bermasalah gitu kan. Dia kayak sedih banget liat adiknya, katanya divonis ada kemungkinan makin lama nggak bisa lihat lagi sama sekali gitu. Jadi kan dia pengen banget bisa bantu keluarga dan bisa bantu adiknya terutama. Nah sebenarnya pada intinya karakternya si Haruni ini baik kan, mau bantu keluarganya. Tapi ya itu salah pilih jalan, terjadilah malapetaka gitu. Apa yang disebut dengan salah pilih jalan? Jadi ini kan kita ngambil setnya itu kan kayak kita ada di dalam pedalaman itu kan. Kayak ya kehidupan masyarakat di pedalaman lah ya. Jadi pekerjaannya Haruni ini sinden. Gitu. Sindennya latarnya mungkin spesifik nggak sih? Apakah Jawa atau Sunda atau? Jawa. Sinden. Jadi dia itu sinden. Jadi ya dia memilih jalan yang salah untuk mencari uang untuk bantu keluarga, pengen supaya bisa cepat kumpulin uang, biar bisa bantu adeknya, bisa matanya disembuhkan. Ya ada suatu ritual yang dia lakuin lah. Gitu lah. Yang akhirnya ngebuat malapetaka ke dirinya dia sendiri gitu. Jadi sebelum ada ritual ini si Harun ini nggak ada masalah. Nggak ada, baik-baik aja gitu hidupnya. Tapi begitu adeknya kayak sebenarnya dia nyinden pun udah ada lah gitu penghasilannya, tapi kan dia pingin lebih kan? Gitu. Manusia lebih cepat. Tapi emang kita di sini kebanyakan di film ini tuh lebih ke after effect-nya justru. Malah perjalanan menuju ke situnya lebih sedikit, kita lebih after effect setelah dia menggunakan ritual itu gitu. Dari mana nih Mbak Yani dapat apa namanya inspirasi ceritanya? Apa emang ini urban legend kah? Nah, jadi ceritanya ini kan ditulis oleh Mas Helvi Kardit. Nah, tapi judulnya itu sendiri kita dapat Iblis Dalam Darah itu dari riwayat Imam Bukhari tentang iblis yang merasuk dari lewat darah. Ada mungkin akhirnya makna-makna dari hadis itu
Apakah di Jadi di sini sih kita lebih implementasiin yang lebih ke haruninya sih, gimana dia ada pergolakan di dalam diri dia, kerasukan dia gitu-gitu. Nah terus di sini kan juga kita banyak adegan ruqyah yang memakai lantunan-lantunan ayat Al-Quran gitu. Nah di sini tuh kita mau gambarin juga kalau kita ada masalah apapun di kehidupan kita, kita sebaiknya lari lagi kepada yang di atas gitu. tetap religius ya. Iya. Gimana Kak Misel, banyak adegan kesurupannya kah atau mungkin emang sepanjang film kesurupan terus nih? Iya. Enggak lah, ada beberapa. Jadi pokoknya kalau kalian nonton nanti filmnya sekitar 80% dari film itu adalah aku yang lagi kesurupan gitu. Iya. Jadi dia kerasukan gitu. dan dia jadi setan itu 80%. Jadi dia cantik itu Dikit banget. Apa jangan jadi kerasukan tetap cantik nih? enggak. Enggak serem dong. Iya. Iya sih. Nanti nggak dapet feel-nya, harus serem gitu. Tapi buat akhirnya acting kesurupan tuh apa belajar ya? Baca nonton film kah atau Iya, jadi memang sebelum syuting kita kan ada reading, kita ada workshop. Nah, sambil kita reading tuh Kak Yani tuh kasih kayak, ini aku ada beberapa referensi gitu kan, film-film horor yang emang kiblat itu horor yang eksorsis gitu kan, yang emang ya perukiahan lah kalau di Indonesia kan gitu kan, yang emang orang kerasukan. Dan dari situ, dari nonton film-film horor itu kayak aku jadi dapat gambaran kan istilahnya seperti apa, terus bisa observasi karakter-karakter karena dari beberapa movies itu kan pasti kan bisa kelihatan beda-bedanya. Terus habis itu kita dengerin tape gitu juga ya Kak, tape yang tape Emily Rose sih, orang yang kerasukan asli. kan Emily Rose kan ada kan, Iya. sekarang kan banyak kan di platform lah, kanal-kanal Kita mana aja. Itu didengerin masa selama proses workshop sama reading didengerin? Iya, kita Iya, kita dan dengerin. di rumah ya aku dengerin gitu. Iya. Terus kan kalau sekarang banyak podcast biar kan. menjiwai, biar Ya, menjiwai. tapi kenapa di rumah gitu? Ya kan tapi kan nggak sambil ngebayangin yang aneh-aneh. Lagi ibaratnya anak lagi belajar gitu kan. Nggak pernah kebayang aneh tapi terdengar juga sudah aneh sih kan. Oke lanjut. Anggap aja lagi ngerjain PR gitu. Pakai headset? Hah? Pakai headset atau di? Enggak, dengerin biasa aja. Wah, Terus abis Kebayangin itu kan. kan baca-baca artikel gitu. Terus abis itu apa namanya, aku juga nonton, jadi ada podcast pastor di luar, aku lupa namanya. Dia tuh emang spesialis kayak dari Vatikan tuh, emang bagiannya dia tuh divisinya exorcism gitu. Oh, Jadi dia cerita-cerita kasus-kasus kayak gitu. Aku tontonin, kayak seru banget. Emang aku suka nontonin yang kayak gitu kan. Jadi kayak banyak observasi dan ya research lah tentang gimana nih kira-kira karakter Haruni mau aku develop seperti apa. Terus kan diskusi juga sama Kayani pas workshop, kita coba, pas syuting kita implementasikan. Sebelum nanya dapat kerasukan yang seperti apa, mau nanya dulu nih. Berapa hari ngedengerin itu tadi selama di rumah? Iya, nggak dia dengerin tape mah cuman beberapa kali gitu. Tapi kalau misalkan nonton tuh lumayan, hampir tiap hari aku waktu itu nontonin horor. Selama? Seminggu lebih, 2 minggu kali ada. Pokoknya dari kita reading, Iya pasti. sepanjang proses reading sampai mulai syuting ya tiap hari ya. Itu kan suara emang Nonton itu aja. termasuk apa, lirik serem juga teriak-teriaknya dia. Iya kan suaranya dia tuh kayak banyak gitu loh. Iya. Jadi Iya. dalam diri Tiba-tiba dia. kan Dia kan ada 7 kalau nggak salah. Iya, masuknya ya. 7 Banyak banget ya. yang Iya, beda. banyak banget Kontrak gitu. Terus terus levelnya beda-beda. Nah, tuh. Jadi aku tuh selalu jadi paham ginian, tau gak sih? Iya. Jadi ternyata mereka tuh sistemnya strata. Si hantunya. Iya, kayak setan. Itu sistemnya strata. Jadi ada yang level bawah, ya kayak pion-pionnya Ya. gitu. Ada yang level atas, ada level atas, ada lords-nya, sampai paling atas tuh Itu si. masuk semua tuh ke si Emily itu tuh. Enggak semua, ada beberapa, dan itu levelnya ada yang level bawah, ada yang level atas. Lucifer pun ada kalau nggak salah di dalam diri dia. Jadi bener-bener beda-beda level gitu. Dan kamu bisa apa karena ngedengerin podcast itu atau dengerin? Iya, aku dengerin podcast tentang gitu-gituan jadinya, terus baca-baca artikel. Jadi lumayan paham gitu. Oh gitu ya ternyata ya gitu. Tapi sebenarnya penakut nggak aslinya?
Biasa aja sih. Bisa aja. Dan Iya, sama- takut mah pasti gitu kan. Nggak ada manusia yang kayaknya nggak punya rasa Iya sih, takut bener. sama sekali gitu. Enggak, maksudnya setelah ngedengerin itu di rumah, nggak pakai headset lagi ya, gitu ngedengerin. Itu ada perasaan kayak, iseng nih gue nih di rumah nih kayak ada suara Enggak gitu. lah. Tujuannya kan research. Michelle Jadi masih termasuk pemberani sih dia. kan udah set pikirannya gitu. Iya, Tujuan iya. gue mau research sih, Iya, bukan iya. mau apa. Jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi di rumah gitu. ada yang nemenin. Apa sendirian? Ada yang nemenin. Iya, maksudnya kan nggak, kalau sendirian juga iseng juga kan. Iya, iya, Nah, iya. terus yang di rumah nggak keganggu nggak? Kamu dengerin apaan sih ini? Nggak ikut kesurupan gitu. Jangan apa nih. Enggak lah. Enggak lah. Kenapa Mbak? Kenapa harus ngedengerin rekaman aslinya, Mbak? Ya biar tahu gitu, maksudnya ternyata kan yang di dalam diri dia tuh bukan diri dia lagi gitu. Terus pinginnya tuh sebisa mungkin waktu Michelle acting, dia explore juga yang dari dalam diri dia supaya dia ngeluarin suara-suara yang bukan biasanya dia keluarin. Ya biar eksekusinya lebih bagus Lebih lah. dapat gitu. gitu. Lebih dapat. Dan akhirnya kesurupan yang didapat seperti apa? Nggak mungkin yang ke Indonesia dong. Mau minta kopi hitam. Tanya aing saha. Lupa diri. Nggak mungkin dong. Kesurupannya yang seru dan mencekam pasti. Seperti apa gitu namanya? Seperti apa nanti nonton tanggal nanti nonton, 16 ya, benar, Maret. Kita jualannya nih. Tapi di adegan itu Michelle kerasukannya totalitas banget sih, dan banyak banget adegan kerasukan, dan kerasukannya tuh yang sampai kenceng teriak-teriak gitu. Terus kan kita buat adegannya juga yang kayak tempat tidurnya sampai goyang, terus abis itu ada yang ngerukiah gitu. Jadi bener-bener Michelle tuh keluarnya tuh totalitas banget, dan ngerinya dapet gitu pas lagi dibacain doa rukiah, terus dia kayak mengerang kesakitan gitu kan, kayak ada sesuatu dari dalam dirinya. Itu yang ngebuat ngeri sih gitu. Maksudnya editor aku aja kan, dia kan udah ngedit berkali-kali Iya. gitu kan. Terus kan dia waktu premier nonton lagi. Pas dia nonton aja, wah merinding lagi ya kak gitu. Nonton dia aja gitu. Itu gitu. gimana pakai ya? Padahal dia udah lihat berkali-kali Iya, iya. gitu kan. Tapi ketika proses syutingnya Mbak, ini enggak pendalamannya harus yang dijaga banget itu sama Mbak Yani, kayak kurang nih harus banyak detail-detail yang ditampilin. Kalau aku sih pasti misalnya kita ada pengulangan untuk makin perfect gitu. Tapi aku lebih pingin emang Haruninya ini harus explore diri sendiri gitu. Karena kalau kita terlalu potong-potong terus akhirnya kan nggak dapet emosinya. Jadi emang kita abisin gitu. Jadi satu shot kita panjang biar dia makin dapat. Berarti emang ngandelin satu shoot ya, kan kalau ngulang emosinya pasti akan susah lagi dapetnya tuh. Kita tetap ngulang sih pasti, tapi kita beda angle. Jadi kepake semua, tapi itu pun kita kebanyakan di fullin gitu pas adegan dia, karena supaya dapetin tempo kencengnya itu sih. Misalnya apakah ini acting terberat kamu sama sebagai artis peran? Bisa dibilang iya sih. Bisa dibilang iya sih, karena baru kali ini kan aku dapet karakter yang tidak umum ya. Orang umum. Tidak umum gitu. Jadi baru kali ini, dan ya seneng sih, justru kayak excited banget karena ya dapat tantangan baru lah istilahnya gitu. Hal baru yang bisa aku explore gitu di luar karakter-karakter drama yang mayoritas aku peranin sebelumnya gitu. Lebih lebih lelah ketika ngedalamin belajar soal kesurupannya atau ketika praktikinya? Belajar kesurupan. Pelajarin gitu kan. Lebih sulit pas prakteknya lah pastinya. Ya, pas. Kalau pas aku research gitu kan, pas observasi dan pas latihan gitu kan, istilahnya kan belum, pasti kan nggak akan kasih 100%. Pas workshop pun kayak ya mungkin 50%-nya lah gitu kan, nggak akan setotal itu gitu kan. Reserve energy juga lah biar kesimpan gitu. Nah begitu udah on set, saatnya syuting kan pasti ya harus give my best gitu. Jadi 100% ngasihnya gitu, dan ya berusaha untuk ngasih semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan didukung lagi dengan tim yang solid, di direct sama Kayani, ada di situ Pak Helvi juga selalu bantu kita gitu kan, dan didukung lagi dengan environment syuting di Gunung Salak dengan
rumah di tengah Itu semua hutan, tuh syuting Gunung Salak tuh. syutingnya selalu kita syutingnya kebalik ya. Jadi kita startnya biasanya sore ke sore malam. sampai menjelang pagi. Menjelang pagi, ya. Jadi dapat banget kan feel-nya di tengah hutan. Jadi pagi Gunung ke Salak lagi. siang gitu kita tidur. Jadi kita Nah, kebalik. iya. Jadi kita jadi burung hantu di Kita sana. jadi orang hantu di situ. Kalau belum film horor pasti dibalik gitu waktunya. Karena ya. kebanyakan kita gitu. Jadi biar ada waktu cukup istirahat, Mm. tapi kita dapat semua scene malamnya gitu. Feel-nya juga makin dapat. Iya, malah lebih dapat. Rumah kita tuh juga yang dipakai syuting serem banget. Itu rumah asli atau set? Rumah asli. Asli. Emang ada, bukan rumah sih, dia sebenarnya villa tadinya. Nah, terus tapi itu bener-bener di sampingnya tuh Nggak hutan ada gitu, apa-apa, nggak ada apa-apa bener-bener lagi, hutan. khusus dia doang. Waduh. Serem juga emang. Itu berapa hari syuting? Kita hampir sebulan. Apa sebulan sih itu? Mm-mm. Oh, tapi kita nggak semua di situ, ada yang di situ sama ada yang di sungai sama di goa. Tapi itu dikit sih, yang lain-lain Itu berarti kebanyakan di di sana. kaki Gunung Salak ya? Kaki Gunung Salak. Gitu. Tapi gangguan-gangguan di lokasi ada bener terasa. Sempet ada tuh di sungai sebenarnya. Apa tuh? Jadi waktu itu cerita lagi nih. Jadi waktu itu di sungai kan kita syutingnya tuh jam 9 malam lah gitu ya. Jam 8 atau 9 malam gitu. Nah, tapi di ujung gitu, di airnya, di sungainya ada ibu-ibu sama anak perempuan. Di air, bukan di pinggiran. Ya deket lah, Ya. deket di pinggiran sungai itu kan, Oh. kita syutingnya di dalam sungai gitu loh. Oh iya iya. Nah, terus kelihatan, Di maksudnya kamera. di kamera tuh kelihatan kan. Jadi kayak kita itu orang boleh nggak jangan di situ dulu gitu loh. Bocor soalnya. Bocor gitu kan. Nah, tapi pas timku ke situ udah nggak ada gitu. Nah, terus ya kita nggak tahu juga sih, apa mungkin emang merinding gitu. Kita nggak tahu apa emang beneran ada orang emang lagi di situ, tapi ngapain gitu jam Jam 9 malam gitu. Anak bawa anak kecil. Bawa anak kecil gitu. Terus katanya habis itu sakit ya, Kak? Abis itu sakit Siapa? yang kru yang Nyamperin. Mm-mm. tapi Tapi nggak sakit lama-lama, tapi cuman kalau dia misalnya demam gitu. gangguan langsung nggak misal atau Mbak Yani ngerasain Nggak ada. Enggak sih di sana. aman ya semuanya. Aman. Tapi emang di sungai itu merinding terus. Gitu. Ada mungkin Aku dari- kayaknya nggak Ya, ketakutan karena aku mikirin aduh dingin malam gue harus Oh, nyebur iya. di sungai. Iya. Jadi kayak Ya, pikirannya dia nyebur. Iya ya. jadi pikirannya bukan ada apa lebih kayak aduh dingin. Bos amat gak ya? Aduh dingin, gue gak bakal anyut. Hanyut kan lucu. Aduh, parah banget. Tapi kalau misal supaya dapat nih apa yang di riset buat kesurupan biasa kan kalau biar dapat feel-nya tuh entah lokasinya kah yang udah ngeset banget atau mungkin baju riasannya, wardrobe makeupnya atau mungkin apa yang ada musik kah yang juga di setel Enggak sih, kalau musik sih nggak ada sih, kita nggak setel musik ya Kak. Enggak. Karena justru suasana hutan itu Ada suara jangkrik ada suara mulu iya gitu, itu udah di lebih situ. Itu real ya, itu real itu ya. lebih dapet ya Ya. feel-nya. Terus abis itu ya udah didukung dengan make up dan baju udah compang-camping. Terus abis itu juga dingin gitu kan di Gunung Salak, suasananya tuh udah creepy ya. Dan dia kerasukan itu kan sambil diruqyah. Iya. Jadi dia juga dengerin orang ngeruqyah dia itu. Jadi di aku ya tanamin Jadi, mindset aja dapat. kayak gimana kalau orang lagi kerasukan Beneran. terus dia lagi diruqyah, makin dia kenceng, makin diruqyah kenceng, aku makin kenceng gitu kan. Jadi ya didukung dengan situasi dan kondisi Iya, lah situasi. gitu. Tapi nggak sampai lo sempat lepas kesadaran kan tiba-tiba. Enggak. Pastinya sebelum mulai syuting aku tuh bener-bener pas lagi diiket-iket atau apa dalam hati tuh sambil berdoa kayak minta dilindungi lah sama yang di atas. Jangan sampai lagi acting kesurupan terus tiba-tiba Iya, jangan. aku tadi ngapain aku lupa gitu. Enggak. hebat bisa. Bagus banget tadi. Aku gelap tadi kawan. Enggak tahu. Atau kita nggak tahu aja kan. Wah iya. Enggak, belum pernah. Jangan sampai Tuhan. Nah, tapi berarti banyak ini dong Mbak, yang jaga kayak baca-bacanya juga harus benar-benar banget gitu kan. Ada ustadz-ustadz yang harus dilibatkan atau seperti Enggak Kita ada satu orang yang Ada ya? lumayan ahli, tapi juga pemeran utama kita sendiri ini dia juga emang udah sering inilah, kalau nggak salah dia udah hatam Quran juga gitu. Pernah ikut lomba lomba. Berarti paling Jadi dia udah paham lah gitu. Sama kita juga waktu kita kayak rilis teaser kita gitu,
alhamdulillah banyak yang komen gitu. Oh, wah ini seneng banget deh lihat film Indonesia yang ngajinya itu dari segi mahram dan tajwidnya bener gitu. Jadi bener-bener perfect dan juga bunyinya enak didengar gitu. Karena yang ngerti pasti suka. Iya. Kalau ini komennya semua itu sih, aduh subhanallah mahram tajwidnya bener gitu. Ya, aku sendiri ya jujur maksudnya nggak terlalu hafal persis lah, tapi yang jelas aku dengernya enak gitu. Maksudnya dan kedengerannya bener gitu, nggak tahu persis tajwidnya, tapi ada sih yang orang yang ngerti dia langsung bilang, oh ini udah bener gitu. Salah pilih berarti kan. Salah pilih. Tapi untuk memilih genre horornya yang kesurupan ini, maksudnya kenapa Mbak? Kan banyak genre horor sekarang tuh yang lebih banyak malah hantu-hantu ya biasa lah, pocong-pocongan, mungkin yang bisa kuntilanak gitu. Ya sebenarnya waktu aku pertama baca skripnya kan yang nulis kan Mas Helvi, terus pas ada sebenarnya skripnya nggak cuma satu, tapi pas lihat yang ini oh udah deh ini pingin banget buat yang ini gitu, karena menurut aku menarik banget dan serem banget juga gitu, karena di sini juga dapat nggak cuman kerasukan tapi setannya juga ada, jadi menurut aku bisa diolah jadi seru banget sih gitu. Maksudnya termasuk baru kah di Indonesia maksudnya yang model-model seperti ini? Kayaknya kalau untuk yang kerasukan gitu pastinya sih udah ada ya, karena kan itu lekat dengan budaya kita juga di Indonesia jadi gitu. Cuman yang lumayan kita ngebuat beda di sini sih lebih ke untuk jump scare ya. Kita jump scare tetap ada, pastilah horor tetap ada jump scare, tapi kita juga fokus tuh ke creepy-nya gitu loh. Jadi nggak cuma jump scare doang, tapi kita fokus gimana supaya orang tuh ke rumah masih inget gitu setannya. Jadi kita ada yang kayak adegan yang long take, nggak cuma ngagetin tapi setannya tuh pelan-pelan ada gitu, biar orang tuh keinget gitu sih. Berarti ini sosok hantunya bukan kayak misalnya kan kadang ada yang ada dua kita. Kak Michelle tetap jadi sosok hantu, sama ada satu lagi Linzu yang merasuki. Kan kadang dia menyerupai aku. Iya, kadang makanya kenapa Michelle jadi setan juga karena kadang menyerupai dia. Karena juga sekarang trennya kan juga banyak yang slasher terus akhirnya yang berdarah. Apakah ini juga ada begitunya kah atau sebenarnya lebih ke suasananya aja yang dibangun nih? Lebih suasana dibangun. Kalau slasher kita nggak ada, tapi darah tetap ada. Gitu. Tapi suara kami aman teriak-teriak begitu. Kebetulan selalu sedia teh hangat setiap abis take. Jadi benar-benar abis take minum teh hangat, terus obat sakit tenggorokan juga siap sedia. Tapi surprisingly justru pas suara aku mulai abis serak itu malah dapat banget gitu pas adegan, karena suara lirih-lirih hilang, teriak gitu, ketawa gitu-gitu tuh udah serak-serak gitu tuh malah seremnya lebih dapet. Jadi kadang pas suara dia udah agak habis nggak di-cut atau ya diterusin biar dapet gitu. Udah habis gitu. Kapan cut-nya? Tapi jadi dapet ya. Iya, seru. Berarti tadi teh hangat, terus kemudian obat sakit tenggorokan itu selalu sedia di dekat tuh. Iya. Itu untuk sebelum apa sesudah tuh biasanya? Dikonsumsi apa buat ngejaganya tuh? Iya, kalau udah mulai kerasa gatel. Kadang-kadang kalau habis teriak-teriak terus suaranya udah mulai serak hilang kan tenggorokannya gatel ya. Iya. Nah, baru itu aku obat sakit tenggorokan gitu. Tapi kalau teh ya sambil minum aja gitu. Minum-minum terus. Pokoknya aku selama di sana jarang minum air dingin. Soalnya dingin juga kan di Gunung Salak. Jadi enak aja teh hangat. Dingin banget. Parah. Jadi kita minum teh hangat. Kayak nggak lagi teriak-teriak pun aku akan tetap minum teh hangat sih. Selalu pakai jaket yang gede gitu, yang puffer gitu loh. Nah, terus kalau bajunya gimana tuh? Iya, kalau lagi take ya enggak. Iya, dingin. Kan lebih dapat penderitaannya. Aku disiksa enggak apa-apa gitu. Lebih dapat penderitaannya. Kalau untuk kesurupannya ada ini enggak sih kayak vokal yang harus bukan latihan vokal sih, kayak supaya enggak gampang habis terus enggak ada sih. Enggak ada yang dipelajarin gitu, enggak ada ya? Enggak ada sih. Paling ambil suara dulu, enggak ada canda. Maksudnya jangan terlalu teriak-teriak nih, masih banyak nih. Oh, gitu. Enggak sih. Ya. Oh, ya tapi udah, gitu. Paling lebih ke ini sih.
kitanya yang ngatur jadwalnya Ah. Michelle. Jadi misalnya Michelle nih hari ini adegan kesurupan gitu. Kalau bisa setelah itu nggak adegan kesurupan dulu gitu. Jadi biar dia ada jeda waktu. Terus kalau misalnya udah ada satu scene yang dia udah parah banget gitu, kita jedain 1 hari biar dia ada full recovery baru gitu. Kan kita kan ada pemain lain juga. Jadi kita lebih ngatur jadwalnya kan. Tapi kalau dia diforsir terus hilang nanti suaranya. Berarti sama nggak syuting nggak ngobrol tuh? Kayak penyanyi, Enggak lah. penyanyi nggak apa-apa. Ngobrol kan pelan-pelan. Iya. Kan nggak ngobrolnya nggak teriak. Iya ngobrolnya soft gitu. Ngobrolnya biasa aja. Selain kesurupan teriak diikat-ikat juga, itu Iya. sempat ada momen kah atau gimana perjuangan sama syutingnya? Kakiku biru-biru Iya, semua pernah ya. ada Jadi kaki sih. adegannya itu Kalau diikat kaki susah banget sih, di pegangan aja kan? nggak, kan aku diikat di tangan. Oh. Diikat di tembok gitu kan. Kita kayak dipasung gitu kali ya. Oh, di tembok, bukan Kayak di di- kasur ya? Di kasur ada. Ah. Ada juga yang di tembok. Di Tapi lebih kasur banyak cuman sebentar. tapi lebih banyak yang di tembok. Ah. Itu posisinya kan aku di tali begini kan jadinya. Kakinya kan numpuk, kan dengkulnya numpuk. Ah, iya, Kalau aku ngamuk kan pasti harus gerak-gerak besar gitu, gerakannya gerakan besar. Ya itu. Aduh, gua harus ngeset-ngeset. Iya, jadi biru-biru. Jadi besokannya hemat, nggak perlu dikasih efek lebam-lebam. Udah lebam beneran. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, justru aku tuh malah ngerasain sakit. Gimana sih rasanya orang yang diikat karena dia dalam kondisi kayak gitu, menderitanya kayak gimana, kan jadinya dapat banget. Malah kalau lagi take gitu kan, kalau diikat gitu kan kadang-kadang kalau misalkan udah dapet satu shot terus harus kamera ganti angle, kan nunggu lagi kan ngeset lampu beda lagi, terus habis itu kamera berubah gitu kan. Kadang-kadang tuh aku malah minta jangan dicopot, tangan aku biarin aja gelantungan terus. Karena takut kalau aku pindah, gerak atau aku ngapain dulu, hilang lagi gitu loh emosinya. Iya, Jadi terusin aja udah, tahan aja aku gelantungan terus kayak gitu. Yang penting. Berapa jam di gitu? Diikat? Berapa lama ya? Ya, kayak lama kerasa. Ada adegan yang mungkin berat kayak yang pecah-pecah gitu-gitu Oh, ya. yang Itu yang ending. ending itu lumayan berat sih, lumayan lama, panjang Iya. karena adegannya. Karena itu semua pemain ada di situ. Mm-mm. Sampai berjam 2 jam. Lebih kali ya, Lebih. mungkin. Tapi itu Tapi kalau aku udah nggak tahan ya copot satu dulu. Iya, tapi kita misalkan. stop tapi lanjut lagi tapi- gitu. Aku nggak mau aku rata-rata nggak mau beranjak, aku di situ aja gitu. Jadi biar terus dapat gitu filmnya. ini horor pertama buat misal atau Horor pertama sih bukan, tapi ini horor pertama aku jadi peran utama. apa yang akhirnya dirasakan sama Misha ketika nonton filmnya lagi? Aku sih bener-bener ngeliatnya seneng banget ya hasilnya. Ya luar biasa lah menurut aku, nggak sia-sia pengorbanan aku diikat teriak-teriak gitu kan. Terus dapat hasilnya ya memuaskan gitu ya Kak. Jadi kita ya seneng gitu. Kita kayak kerja keras kita Kerja keras. terbayarkan gitu. Terus apalagi pas gala premier gitu, kayak kan kita kemarin udah gala ke premier gitu, orang-orang juga antusias banget dan sampai tutup mata gitu, sampai ada yang wah gitu. Makin banyak yang takut kita makin happy. Iya, kita makin happy, kita makin oh berhasil gitu. Kok saya jadi takut jangan. Dan juga kayak ada yang komennya, aduh kak, aduh aku pusing gitu. Kenapa? Ya saking takutnya aku sampai pusing gitu. Terus Oh, iya, ada cuma gitu. terus aku emang orang kalau takut pusing ya? Iya katanya gitu. Kamu bayangin kamu merasa takut ya? Enggak, aku kalau takut nggak pusing, takut aja, tapi nggak sampai kepalanya pusing gitu. Aku bingung juga. Kamu bayangin termasuk yang penakut juga nggak? Agak takut sih. Nah, agak takut dikit lah. Tapi menurut aku tuh rasa takut itu penting sih untuk sutradara ya. Jadi kita bisa menyalurkan rasa takut kita ke orang-orang gitu sih. Nah, buat seorang sutradara biasanya kalau film drama yang drama dapat banget ikut nangis. Ikut takut nggak sama syuting? Pas syuting. Ah, Oh, kalau pas syuting. dengerin Mbak Michelle iya. teriak-teriak kalau masa pas syuting di lokasi. mungkin malah pas adegan setan tetap aku ngerasa ngeri ya. Nah. Tapi terutama pas Michelle di Rukiah sih, itu merinding gitu. Maksudnya gitu kayak serem gitu. Jadi wah dapet nih gitu, karena aku sendiri merinding gitu. Harusnya kalau aku aja merinding ya harusnya penonton juga merinding. Iya benar. Misal kapok nggak misal? Enggak sih. Horor kapok nggak?
Enggak. Berarti kalau next tuh apakah kamu ini kan biasanya kalau aktor atau aktris kan punya peran impian dan kebanyakan yang kayaknya fisik nih banyak kotor-kotoran yang sakit-sakitan. Kamu udah ngerasain nih ada lagi nih pencapaian-pencapaian yang menurut kamu kayak gue belum ngerasain yang ini deh. Aku tuh pengen banget sebenarnya peranin kayak kalau di Indonesia kayak masalah mental illness tuh kan kurang masih tabu lah ya, kayak kurang banyak gitu yang diangkat gitu kan, film-film yang ngangkat soal mental illness. Apalagi kayak film-film kayak Split gitu yang punya banyak kepribadian dalam satu orang gitu. Bayangin betapa susahnya observasi sama riset buat satu karakter aja susah. Ini berapa banyak karakter dalam diri dia dan berubah-berubah. Tiba-tiba jadi cewek, jadi cowok, tiba-tiba jadi anak kecil, tiba-tiba apa, tiba-tiba merayap di dinding. Kayak cicak dong. Jadi kayak seru banget gitu, kayak pengen banget bisa dapet kesempatan untuk peranin kayak gitu. Ya nggak usah langsung banyak lah. Bipolar aja 2 ya kayak udah susah gitu. Gimana multi gitu kan. Jadi ya semoga lah satu saat bisa dapat kesempatan psychological. Jadi buat yang acting di di film Iblis Dalam Darah ini termasuk achievement kamu nggak sih, kayak akhirnya gue ngerasain juga nih yang termasuk fisikal banget nih, yang dalam banget ininya karakternya. Iya, pasti seneng banget lah kayak dikasih kesempatan sama kayak nih Pak Helvi gitu bisa peranin karakternya Haruni ini yang amat sangat menantang dan bikin aku dapat pembelajaran baru, bisa eksplor karakter baru gitu. Kenapa Mbak Yani milih Michelle sebagai pemeran utamanya? Ya menurut aku struktur mukanya Michelle itu juga udah keren, dapet dan serem enggak serem maksud aku dia kan cantik gitu, tapi justru emang kita nyarinya yang cantik gitu, yang cantik tapi mukanya tegas. Jadi kalau misalnya dia berubah jadi kesurupan, dia itu jadi sesuatu yang menyeramkan dan maksud ya emang dapet gitu, seremnya dapet gitu. Dan Michelle juga maininnya bagus banget. Apa mungkin Mbak Yani ngeliat sinetronnya dulu kan kerasukan Ladan Vampir. Wah, bisa nih kalau hantu di Indonesia gini. Ya mungkin ada lah. Terus benar nih di Iblis Dalam Darah ini apalagi hal baru yang menurut Mbak Yani kayaknya di film Indonesia jarang nih diangkat, jarang dilihat dari sisi-sisi seperti ini ya. Yang dieksplor ya lebih itu sih yang tadi aku bilang sih, yang kita mainin banget di sisi creepy slow-nya itu sih, jadi nggak kenceng terus gitu. Berarti ini budaya-budaya itu maksudnya nggak jadi garis benang merah utama ya, kan tadi sempat sinden akhir ritual itu akan banyak kalau sebenarnya yang paling dieksplor lebih ruqyah dan kesurupannya dia, itu yang paling nomor 1 dieksplor sih. Dan kenapa akhirnya melibatkan sinden dan ritual di ketika penulisan atau itu sebenarnya ini loh kayak kenapanya dia kayak gini gitu, makanya nanti gak mau terlalu spoiler gitu. Masih dikit. Kayak kenapa sih dia bisa jadi kayak gini, nah itu sebenarnya lebih di situ sih ritualnya. Tapi beratnya emang ke after effect-nya dia gitu. Sebenarnya juga pengen ngasih lihat di sini kalau kita itu maksudnya walaupun tujuan kita baik, tapi kita juga harus melakukan dengan cara yang baik gitu. Jangan kita tujuan kita baik tapi caranya salah gitu, karena bisa jadi ada malapetaka seperti yang dialami Haruni. Itulah pembelajaran yang ada. Selain tayang di Indonesia, apa juga akan dibawa ke luar? Biasanya kan film horor juga laris manis di luar. Iya, jadi kita akan 20 April tayang di Malaysia, Brunei, terus Kamboja, Singapura. Serentak. Terus kalau tanggal 24 April di Vietnam sama Filipina. Udah berjalan luar negeri nih keren. Oh ya, terus jangan lupa di Indonesianya 16 Maret nanti kelewatan. Itu 16 Maret. Jadi terakhir dari misalnya sama Mbak Yani, mungkin apa yang akhirnya harus teman-teman pecinta film horor tuh harus nonton. Kenapa harus nonton? Wajib nonton karena menurut aku pastinya sangat menyeramkan, sangat serem, sangat menghantui kalian. Waduh, terus jangan lupa ruqyah massal di bioskop. Ruqyah massal.
Misal. Kalau dari aku wajib banget nonton Iblis Dalam Darah karena banyak banget pesan-pesan moral selain karena ini film serem dan keren. Banyak banget lah pembelajaran yang bisa diambil dari sini tentang nilai kayak keluarga, value tentang ya itu tadi jangan sampai salah pilih jalan walaupun tujuannya baik. Dan kalau kita semuanya tetap harus mengandalkan yang di atas kayak gitu. Dan kita soalnya juga kan nggak cuman serem aja, tapi ada juga kayak unsur keluarganya, family-nya, dan iya. di sini juga karakternya explore beda-beda banget. Haruni kayak gimana, terus Hanum yang hampir buta itu dia kelakuannya baik banget ke kakaknya, terus ibunya yang stres ngelihat anaknya yang satu udah hampir buta, yang satu kerasukan. Kasian gitu ya. maksudnya kasihan gitu loh, sama Dokter Ahmad yang keren. Tapi apa ya, maksudnya agama tetap jalan tapi keren juga gitu kan, seru Iya, gitu. oke. Siap, terima kasih nih Kak Michelle sama Kak Yani udah main ke Tribun Corner, dan buat teman-teman Tribuners yang udah nonton Tribun Corner, thank you, dan jangan lupa nonton film Iblis Dalam Darah tanggal 16 Maret 2023 Iya. di bioskop seluruh Indonesia. Bioskop ya, jangan di platform lain dan jangan dibajak-dibajak. Oke, jangan direkam. Siap, terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di konten-konten Tribun Corner lainnya. Bye bye. Udah.